teman-teman, selamat datang di channel aku, Ajeng Septin. Jadi pada kesempatan kali ini, aku mau sharing hal-hal apa aja sih yang sebaiknya dilakukan dan jangan dilakukan saat H-1 UTBK. Kemarin itu aku ngadain Q&A di IG, dan aku juga sekarang mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman yang berkenan sharing pengalaman atau tipsnya mengenai hal-hal apa aja yang sebaiknya dilakukan peserta UTBK pada saat H-1 atau sehari sebelum tes. Semoga hal itu bisa menjadi amal dan juga bermanfaat untuk orang banyak. Oke, langsung aja. Yang pertama itu dari @hairunisa Adriani. Nah, tips H-1 UTBK ala Hairunisa itu yang pertama, gak usah belajar teman-teman. Di H-1 UTBK atau sehari sebelum UTBK, sebaiknya itu jangan belajar yang berat-berat. Karena kan teman-teman sudah belajar dari berbulan-bulan yang lalu ya. Nah, siapkan sehari untuk menenangkan otak, pikiran, dan juga perasaan. Supaya besok di hari HUTBK teman-teman itu nggak penat. Kalau saran aku sih tinggal mereview materi aja ya. Baca-baca aja atau nonton pembahasan tipe soal UTBK di YouTube. Yang kedua yaitu olahraga kecil. Jadi unik nih, mungkin supaya besok itu fresh ya. Diselingi olahraga yang ringan aja. Bisa jogging atau senam irama atau bisa juga yoga gitu untuk merelaksasi pikiran teman-teman. Dan yang ketiga itu adalah istirahat atau tidur yang cukup. Nah, ini penting banget. Sebaiknya di malam-malam menjelang UTBK, tidurnya itu yang cukup ya. Jangan begadang, apalagi kalau malam yang keesokan harinya itu UTBK. Itu jangan begadang, karena takutnya nanti pas UTBK teman-teman tuh bisa ngantuk. Dan tips selanjutnya itu ala Zalfa. Nah, tips yang pertama yaitu relaksasi pikiran. Bener banget, dikarenakan selama berbulan-bulan itu teman-teman kan sudah berjuang mati-matian ya ibaratnya. Nah, satu hari ini sebelum UTBK sebaiknya diademin dulu. Jangan memikirkan hal-hal yang berat. Dan yang kedua itu teman-teman gak usah belajar ya. Seperti yang sudah aku bahas tadi, jadi kayak lebih mereview materi aja gitu. Kalaupun belajar yang berat pun juga susah masuknya, soalnya kan mepet waktunya. Nah, maka dari itu teman-teman bisa mereview materi atau baca-baca rangkuman yang telah dibuat. Oke, next ada tips ala Miftahus Salam. Ini bahasa Jawa ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu artinya, maka dari itu aku bikin translate-nya ini. Oke, tips yang pertama itu pasrah. Kan belum berjuang ya, masa pasrah. Mungkin maksudnya itu di sehari sebelum UTBK, lebih ke banyakin berdoa kali ya. Dan gak usah belajar yang berat-berat gitu. Karena kan teman-teman udah belajar di hari bahkan bulan-bulan sebelumnya. Jadi lebih kebanyakin doa, meminta kepada Yang Maha Kuasa supaya besok ketika UTBK diberikan kemudahan. Yang kedua, menonton bocoran soal di YouTube. Mungkin bukan bocoran soal kali ya, karena tuh setiap sesi sepertinya itu soalnya berbeda. Soalnya kemarin pas aku UTBK tuh, aku tanya ke temanku setelah tes. Kita tuh tesnya harinya tuh sama, cuma beda sesi. Aku tanya ke dia tuh, soal ini ada nggak yang gini. Dia tuh jawabnya, nggak ada katanya. Angkanya beda, maksudnya punya aku angkanya punya dia tuh apa gitu. Jadi beda. Tapi tipe soalnya, dia tuh ngomong, kalau tipe soal suruh nyari itu tuh sama gitu. Suruh nyarinya misalkan matriks gitu. Cuma beda angkanya. Jadi tuh cuma tipenya ya teman-teman yang sama. Tapi itu tahun lalu. Kalau tahun sekarang sih kemungkinan juga sama. Karena kayaknya nggak mungkin lah LTMPT mengeluarkan soal yang sama
persis gitu di semua sesi. Maka dari itu disarankan teman-teman untuk menonton pembahasan tipe soal di YouTube. Mungkin itu akan banyak membantu teman-teman dalam mengerjakan soal UTBK. Biasanya channel-channel yang membahas tipe soal UTBK tuh banyak ya. Seperti punya Pak Frans, Privat Alfaiz, dan masih banyak lainnya. Oke, jadi kesimpulannya itu yang pertama, jangan panik ya. Jadi tenang, buat pikiran dan perasaan kalian tenang. Yang kedua, mereview materi UTBK. Jadi sehari sebelum UTBK sebaiknya kalian tinggal mereview materi-materi UTBK-nya. Dan yang ketiga itu tidur atau istirahat yang cukup, supaya saat hari H itu kalian bisa fresh. Dan yang keempat itu cek pusat UTBK. Oh ya, ini tambahan aja ya dari aku. Jadi aku saranin sehari sebelum tes kalian lihat-lihat pusat UTBK yang akan digunakan, seperti cek atau lihat pintu masuknya lewat mana, pintu keluarnya lewat mana, apakah sama dengan pintu masuk ataukah beda gitu. Terus juga jalan menuju gedung atau ruangan UTBK kalian tuh gimana, letak ruangannya atau gedungnya di mana, supaya pas hari H itu kalian enggak bingung nyari gedung atau ruangan UTBK kalian. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat.